Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang metalurgi. Adapun pengertian metalurgi adalah proses pengolahan bahan-bahan alam menjadi unsur logam dan pengolahan selanjutnya menjadi logam dengan sifat-sifat yang diinginkan. Adapun yang termasuk ke dalam unsur-unsur metalurgi ialah ferum Fe, aurum Au, cuprum Cu, dan aluminium Al. Metalurgi melalui 3 tahapan. Tahapan pertama itu pemecatan biji, yang kedua itu peleburan, yang ketiga pemurnian. Di dalam pemurnian terbagi 3, elektrolisis, destilasi, peleburan ulang. Adapun sifat-sifat dari unsur metalurgi, yang pertama itu kuat dan keras, kecuali Na dan Hg. Yang kedua dapat ditempa dan diregangkan. Yang ketiga konduktor listrik dan panas yang baik, mengkilap jika digosok. Baiklah, saya Siti Farida Dahlan akan menjelaskan soal 3.1 bagian A, yaitu sebutkan sifat-sifat umum logam. Logam adalah unsur yang memiliki sifat yang khas, yaitu mudah ditempa atau mudah dibentuk, titik lele tinggi, densitas tinggi, konduktor listrik yang baik. Logam bersifat konduktif karena diakibatkan oleh adanya lautan elektron di antara atom-atom logam. Elektron ini bergerak bebas dan bisa menghantarkan arus listrik. Yang terakhir yaitu mengkilap. (3.1) Bagian B. Dalam bentuk mineral senyawa apa saja, umumnya logam-logam tembaga, timbel, zinc, dan terdapat di kerak bumi. Senyawa yang terdapat di kerak bumi yaitu logam-logam tembaga, timbel, zinc. Dalam bentuk senyawa terdapat sebagai sulfida yaitu CuS, Pbs, dan Zns. Sedangkan aluminium dalam bentuk oksidanya yaitu Al2O3. Pertanyaan 3.2a. Beri batasan sederhana tentang metalurgi dan tahapan-tahapan apa saja yang termasuk di dalamnya. Nah, metalurgi adalah ilmu pengetahuan teknologi mengenai sebuah logam, pengolahannya dari biji, pemurniannya, serta studi sifat maupun penggunaan logam tersebut. Prosedur pengolahan logam dari bijinya melewati 3 tahap umum, yaitu yang pertama pemetaan biji, yang kedua ekstraksi logam dari bijinya, di mana proses ini merupakan pemisahan suatu zat dari sumbernya, di mana sumber yang dimaksud adalah biji, termasuk reduksi logam, di mana reduksi logam ini ditentukan oleh deret keaktifan logam tersebut. Dan proses yang ketiga yaitu pemurnian atau refining logam, di mana prinsipnya logam dimurnikan dengan cara listrik menggunakan 2 elektroda dalam satu larutan elektrolit, di mana elektroda ini merupakan katoda dan anoda, di mana katoda berupa logam murni dan anoda merupakan logam yang masih kotor dan akan dimurnikan. Beri batasan sederhana perihal pirometalurgi, elektrometalurgi, dan hidrometalurgi. Pirometalurgi adalah reaksi-reaksi kimia dalam proses pemurnian atau ekstraksi logam yang dilakukan pada temperatur tinggi, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius hingga 3000 derajat Celcius. Reaksi-reaksi tersebut melibatkan reaksi-reaksi antara padatan, lelehan, dan gas yang dilakukan pada berbagai jenis tanur atau furnace. Elektrometalurgi adalah proses umum yang menggunakan energi listrik dalam proses reduksi mineral atau pemurnian logam.
Hidrometalurgi adalah istilah umum untuk proses yang melibatkan larutan air dalam ekstraksi dan reduksi logam. Adapun metode ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pelindian, pemekatan, dan pengambilan. Pelindian adalah pelarutan sumber logam ke dalam larutan berair. Dapat digunakan dengan reaksi asam atau basa yang selektif melarutkan logam yang diinginkan dan meninggalkan pengotor. Selanjutnya dilakukan pemekatan atau pemurnian terhadap larutan tersebut untuk meningkatkan konsentrasi terlarut logam yang diinginkan serta menghilangkan pengotor. Tahap terakhir yaitu pengambilan logam yang diinginkan dari larutan menjadi bentuk yang dapat dijual, misalnya padatan. Biasanya hal ini dilakukan dengan elektrolisis atau Baik, pengendapan. saya akan menjelaskan soal nomor 3.2 bagian C, yaitu sebutkan 4 macam metode pemurnian hasil logam. Metode pemurnian hasil logam yaitu pertama elektrolitik, misalnya untuk tembaga. Kedua, oksidasi pengotor yang harus dipisahkan, misalnya untuk besi. Ketiga, destilasi logam dengan titik didih rendah seperti untuk raksa dan zinc. Keempat, zona refining atau pemurnian zona. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Hasniwati dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang soal metalurgi, yaitu soal 3.3. Apa yang dimaksud dengan istilah-istilah roasting atau pemanggangan, kalsinasi, leaching atau peluluhan, penambahan flux, dan reduksi dalam proses metalurgi. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang roasting atau pemanggangan. Roasting atau pemanggangan merupakan suatu proses pemanasan dalam oksigen atau udara di bawah titik leleh biji yang bersangkutan yang biasanya diterapkan pada biji sulfida untuk memperoleh oksidanya. Kemudian proses yang kedua yaitu kalsinasi, di mana kalsinasi ini merupakan suatu pemanasan biji karbonat atau oksida untuk membebaskan gasnya. Seperti kita lihat pada gambar, di situ terlihat alat yang digunakan untuk proses kalsinasi. Kemudian proses yang ketiga yaitu leaching atau peluluhan atau sering juga disebut dengan pelumaran. Leaching di sini merupakan proses pengikisan logam dari batuan dengan bantuan reduktan, yaitu reduktan organik atau proses pelarutan selektif di mana hanya logam-logam tertentu yang dapat larut. Seperti kita lihat pada gambar proses leaching pada aspal. Kemudian yang keempat yaitu penambahan flux. Penambahan flux di sini merupakan proses penggabungan logam atau mineral tertentu untuk mencegah, melarutkan atau memudahkan penghilangan pengotor, yang mana di sini yang dimaksud adalah oksida-oksida tertentu atau zat-zat lainnya dan membantu proses penyatuannya. Kemudian yang kelima adalah proses reduksi. Reduksi adalah suatu proses pemanggangan di mana suatu oksida mengalami proses reduksi oleh suatu reduktor gas yang dimaksudkan untuk menurunkan derajat oksida suatu logam. Nah, di sini reduksi itu dia menggunakan prinsip elektrolisis. Mungkin itu penjelasan saya soal 3.3. Terima kasih. Secara singkat, uraikan proses hal untuk preparasi logam aluminium perdagangan. Dalam proses hal, sel elektrolisis berupa bak kotak yang dibuat dari baja yang pada bagian dalamnya dilapisi dengan karbon sebagai katoda dan batang-batang karbon sebagai anoda dipasang berjajar dalam bak tercelup di dalam elektrolit lelehan kriolit Na3AlF6 yang mempunyai titik leleh 1000 derajat Celcius di mana Al2O3 terlarut di dalamnya.
Selama elektrolisis, ion Al3+ dari oksidanya bermigrasi menuju katoda tempat ion ini direduksi menjadi logam cair yang mengumpul pada bagian dasar sel. Ion O2- bermigrasi menuju anoda, tempat ion ini dioksidasi menjadi oksigen yang kemudian bereaksi dengan anoda karbon. Oleh karena itu, anoda karbon akan semakin berkurang dan harus diganti secara periodik. Elektrolit AlF6-3- tidak tereduksi karena mempunyai stabilitas yang sangat tinggi. Dengan proses ini dapat diperoleh aluminium dengan kemurnian 99,9%. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nomor terakhir itu 3.7. Spesies utama apa yang terdapat dalam biji bauksit? Apa saja sebagai zat pengotor dan secara singkat bagaimana cara pemurniannya? Nah, spesies utama yang terdapat dalam biji bauksit itu adalah aluminium, yaitu suatu hidrat aluminium oksida atau Al2O3NH2O. Dan adapun zat pengotor yang terdapat dalam biji bauksit yaitu silika atau SiO2 dan besi 3 oksida atau Fe2O3. Adapun cara pemurnian bauksit itu dilakukan dengan proses Bayer yang berdasarkan pada perbedaan sifat asam basa dan dari oksida-oksida yang bersangkutan. Adapun caranya yaitu biji bauksit digerus dengan larutan panas natrium hidroksida dengan tekanan yang tinggi. Besi 3 oksida dan material yang lain yang tidak larut dipisahkan dengan penyaringan. Filtratnya diencerkan dengan air, kemudian didinginkan dan disaring. Dan selanjutnya itu dilakukan proses hal.